Selamat pagi jemaat yang terkasih GKI Jatinegara. Bertemu kembali di dalam Sekar edisi 31 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, marilah kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang indah yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang boleh Tuhan berikan, nafas yang Tuhan boleh berikan kepada kami sehari demi sehari kembali Tuhan. Kami sungguh mensyukuri Tuhan akan hari yang baru ini. Dan Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kiranya Tuhan kami boleh saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama, dan melalui semakin dekat Kristus, kami juga boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh semakin dibentuk untuk boleh seturut firman Tuhan, boleh semakin segambar serupa dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan hari demi hari, dan biarlah Tuhan waktu ini kami boleh pakai bersama-sama dan kami boleh mensyukuri akan berkat firman Tuhan yang akan kami terima sebentar lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema Sekar pada hari ini adalah tegur tanda kasih. Ayatnya terambil dari Wahyu 3 ayat 19 yang berbunyi demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berbicara tentang tegur-menegur, saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami. Saya pernah mengalami teguran di kantor yang dilakukan di muka umum. Dan pada waktu itu terasa sangat mempermalukan saya. Waktu itu terjadi, saya rasanya tidak bisa terima. Dan rasa hati ini sangat sakit sekali. Yang paling membuat saya sakit sebenarnya karena teguran ini sebenarnya dilakukan bukan oleh atasan langsung saya yang bekerja dengan saya setiap hari, sehari-hari, tapi dilakukan oleh atasan yang mungkin hanya melihat kinerja saya sekali-sekali saja. Tetapi beliau malah menegur saya atas ketidakkompetensian saya. Waktu itu saya hanya bisa terdiam, mencoba mengintrospeksi diri, dan saya juga tidak berusaha untuk membela diri saya pada waktu itu. Tapi beberapa hari kemudian, atasan yang menegur saya tersebut memanggil saya untuk berbicara empat mata dengan dia. Lalu di situ beliau barulah berkata kepada saya bahwa sebenarnya teguran itu bukan hanya untuk tertuju kepada diri saya sendiri, tetapi sebenarnya teguran itu berlaku untuk seisi tim. Nah, tetapi memang kebetulan pada waktu itu contohnya adalah ada saya pada waktu itu, sehingga beliau berkata, karena saya memperhatikan dan mempedulikan pekerjaan kamu, sehingga saya menjadikan kamu sebagai contoh pada waktu itu. Nah, beliau kemudian berkata kepada saya, Amelia, justru karena saya mempedulikan kamu, saya ingin kamu semakin berkembang di perusahaan ini. Saya ingin kamu memberi sumbangsih yang semakin baik bagi perusahaan ini. Karena itulah beliau menegur saya pada waktu itu. Sewaktu beliau berkata seperti itu, saya mulai berpikir dan baiklah, ini adalah momen yang sangat baik juga ketika saya juga bisa berintrospeksi diri. Singkat cerita, akhirnya saya mempergunakan momen tersebut untuk bertukar pikiran dengan atasan yang menegur saya ini. Dan malah berkat pertemuan ini, saya mendapatkan kesempatan di dalam perusahaan untuk berkembang lebih baik, dan bahkan saya mendapatkan promosi jabatan di tahun berikutnya.
Nah, saudara sekalian, menerima teguran itu pasti tidak pernah mengenakan bagi siapapun, saya yakin. Mungkin bukan hanya buat saya. Tetapi lewat pengalaman saya ditegur yang barusan saya ceritakan, saya mendapatkan pengalaman unik yang mungkin yang akan mau saya sharingkan pada saudara. Lewat pengalaman ditegur yang menyakitkan ini, Tuhan membentuk saya. Untuk apa? Untuk supaya saya itu tidak mengeraskan hati sewaktu saya ditegur. Saya juga rindu untuk bertumbuh melalui teguran tersebut. Dan bahkan ini memungkinkan saya melihat bahwa di balik teguran, ternyata memang tersimpan kepedulian dan perhatian dari orang yang menegur. Tapi buat saya sampai sekarang pun, saya sebenarnya masih belajar untuk menerima teguran. Dalam lingkungan keluarga, kerja, pelayanan, dan sejujurnya bagi saya, dan mungkin juga bagi saudara ya, tidak pernah ada teguran yang mudah untuk diterima. Karena itu, ketika ada teguran yang datang kepada saya juga terus memohon pertolongan Tuhan. Untuk apa? Supaya saya punya kerendahan hati untuk menerima teguran tersebut, dan saya tidak memiliki mental yang merasa diri ini selalu paling benar. Lewat teguran yang saya alami tersebut, saya juga mendapatkan pelajaran bahwa sebenarnya alangkah baiknya ya, ketika kita memberi teguran kepada orang lain, kita bisa menyampaikannya dengan kasih. Sehingga teguran bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi sakit hati. Beberapa pelajaran yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan pada saudara mengenai memberi teguran. Yang pertama, sebaiknya sebelum menegur kita harus menjadi teladan terlebih dahulu, yaitu dengan kehidupan kita yang benar dan selaras dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita menegur orang, tetapi kita juga melakukan kesalahan dari hal yang kita tegur tersebut. Itu tidak baik. Yang kedua, sebaiknya teguran itu juga disampaikan dengan maksud dan cara yang baik. Dengan tidak berniat mempermalukan orang lain ataupun orang yang kita tegur, dan kita juga bisa menegur dengan lemah lembut. Saudara, teguran yang lemah lembut saja sebenarnya sudah bisa melukai hati saudara sesama kita. Ketika disampaikan dengan lemah lembut, kita harapkan orang yang kita tegur juga dapat merasakan kasih kita ketika kita menegur dengan penuh kepedulian dan dengan kasih Kristus. Yang ketiga, marilah kita waspadai diri, supaya kita juga jangan sampai jatuh dalam dosa kesombongan. Jangan sampai kita meninggikan diri, seolah-olah kita ini orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tegur tanda kasih. Seperti yang dikatakan di Wahyu 3 ayat 19 tadi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari saudara, marilah kita menjadi pribadi yang bisa menyatakan kasih kepada sesama kita dengan cara menerima teguran dengan penuh kerendahan hati, dan kita juga bisa memberi teguran dengan lemah lembut dan dalam rangka untuk membangun tubuh Kristus. Marilah kita bersatu dalam doa kembali. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ketika hari ini kami mendapatkan firman-Mu Tuhan tentang tegur menegur Tuhan. Tegur tanda kasih. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau Tuhan belajar menerima teguran dengan hati yang penuh kerendahan, hati bagi orang yang menegur kami. Kami juga tidak merasa diri sebagai yang paling benar, sehingga ketika kami
melakukan kesalahan, rasanya kami tidak bisa terima Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati yang lembut Tuhan untuk menerima teguran. Dan Tuhan, ketika kami juga dihadapkan pada saat kami juga diberi kesempatan menyatakan kasih kami kepada sesama kami melalui teguran, janganlah kami menjadi orang-orang Tuhan yang sibuk menghakimi, yang mungkin Tuhan merasa diri paling benar. Jangan sampai itu terjadi Tuhan. Biarlah kami terus mengenakan kasih Kristus ketika kami melakukan teguran. Ketika kami menegur dengan kasih dan kepedulian, kami percaya hal itu akan tersampaikan dan kasih Kristus boleh terpancar dari sikap hidup kami. Dan dengan itu Tuhan, biarlah kami juga boleh saling menegur dan ditegur dengan cara Kristus, dengan cara yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki boleh menjadi gaya hidup dari jemaat Tuhan. Sehingga semakin hari Tuhan kami boleh mendapatkan pertumbuhan yang baik Tuhan. Sehingga setiap hari Tuhan kami saling mengoreksi satu sama lain. Sehingga semakin hari Tuhan kami boleh terus hidup seturut akan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih buat perenungan firman hari ini, dan kiranya Tuhan kami boleh semakin hari belajar Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.